Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita coba latihan soal untuk bab 2 tentang pengukuran dan bab 3 itu tentang besaran skalar dan besaran vektor. Oke, kita langsung saja mulai latihan soalnya ya. Yang pertama kita latihan soal untuk bab yang kedua untuk materi angka penting. Soal yang pertama. Nah, soal yang pertama seperti ini. 523. Angka 523 ini ada berapa jumlah angka penting? Ingat bahwa yang bukan angka 0 merupakan angka penting. Ingat ya. Maka di sini ada 1, 2, 3 atau ada 3 angka penting. Kemudian soal yang kedua. Di sini 2,781. Bedanya di sini cuma ditambahkan komanya saja kan. Tapi tetap intinya di sini di soal yang kedua ya, yang B tidak ada angka 0 atau selain angka 0 itu merupakan angka penting. Nah, 2 itu angka penting, 7 itu angka penting, 8 itu angka penting dan 1 itu angka penting. Nah, di sini berarti ada 1 2 3 4. Ada 4 angka penting. Ya, gampang sampai di sini. Selanjutnya 2 0 0 3 0 1. Nah, kapan sebuah angka 0 bisa dianggap sebagai angka penting? Yang pertama ditunjukkan di soal C, angka 0 bisa dianggap sebagai angka penting ketika diapit oleh dua angka bukan 0. Contohnya di sini lihat. Ada dua angka 0 yang diapit oleh 2 dan 3. 2 dan 3 kan bukan angka 0. Dua angka 0 ini merupakan angka penting. Dan ada satu angka 0 yang diapit oleh 3 dan 1. Ya. Maka angka 0 ini juga dianggap sebagai angka penting. Maka keseluruhan angka yang ada di sini disebut sebagai angka penting. 2, 0, 0, 3, 0, 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapatkan soal nomor C ada 6 angka penting. Ingat ya, yang pertama angka 0 bisa dianggap sebagai angka penting ketika diapit oleh dua angka bukan angka 0. Contoh soal selanjutnya 50,002. Ini pun sama. Sekalipun ada tanda komanya, tapi angka 0 ini diapit oleh angka yang bukan angka 0. Angka 0 ini diapit oleh angka yang bukan angka 0, yaitu 5 dan 2 ya. 3 angka 0 ini diapit oleh angka 5 dan 2. Maka disebut sebagai angka penting angka 0-nya. Maka di sini jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Ya. Gampang kan? Baru 4 soal. Kita lanjut. Yang E 3,280. Nah, selain angka 0 itu dianggap angka penting ketika diapit oleh dua angka yang bukan angka 0, angka 0 juga dianggap sebagai angka penting ketika berada di kanan tanda desimal, kemudian mengikuti angka bukan 0. Jadi, lihat angka 0 ini mengikuti angka 328. Jadi mudahnya gini, sebelum angka 0 itu ada angka yang bukan angka 0. Ya. Sebelum angka 0 itu ada angka yang bukan angka 0. Di sini 328 kan bukan angka 0, ya. Nah, 0 ini disebut sebagai angka penting. Yang pertama, karena posisinya ada di sebelah kanan angka desimal, kemudian mengikuti angka bukan angka 0, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Ya. Begitu. Kemudian soal selanjutnya 0,300. Nah, ini juga sama. 0 ini 02 yang paling kanan nih. 300. Nah, dua angka 0 ini disebut angka penting karena mengikuti angka 3 ini. Jadi sebelum angka 0 ini ada angka bukan 0 gitu, yaitu angka 3. Dan berada sebelah kanan tanda desimal. Maka angka 0 ini dianggap sebagai angka penting. Nah, bagaimana Pak dengan angka 0 yang paling kiri ini? Apakah disebut angka penting? Di sini angka 0 yang paling kiri ini, yang pertama angka 0 ini tidak diapit oleh angka lain ya. Ditambah angka 0 ini tidak mengikuti angka lain gitu sebelumnya. Tidak ada angka apapun. Maka angka 0 yang paling kiri ini kita tidak anggap sebagai angka penting.
dalam aturan angka penting seperti itu ya. Maka yang disebut angka penting ada 3, 0, 0. Ada 3 angka penting kan? Ya. Jadi seperti ini, 3 angka penting. Soal selanjutnya ada 0,0000203. 0 yang pertama di sini tidak disebut angka penting karena sama seperti tadi ya, tidak mengikuti angka yang bukan 0 dan tidak diapit oleh angka apapun. Nah, ini 4 angka 0 yang ini bagaimana, Pak? Nah, 4 angka 0 bagian ini walaupun posisinya berada di kanan desimal, tapi tidak mengikuti angka selain angka 0. Jadi angka 0 saja gitu. Maka ini tidak dianggap sebagai angka penting. Beda dengan yang tadi. Nah, di soal E, angka 0 mengikuti angka 328. Nah, ini disebut angka penting. Tapi ini 4 buah angka 0 ini tidak disebut angka penting karena tidak mengikuti angka selain angka 0. Ya, maka sisanya 203. Ini merupakan angka penting. Artinya ada 3 buah angka penting. Kenapa Pak angka 0 ini merupakan angka penting? Ingat, angka 0 dianggap sebagai angka penting jika diapit oleh 2 angka selain angka 0. Ya, maka jika kita hitung 1, 2, 3, ada 3 buah angka penting. Oke, selanjutnya H itu soalnya 7000 gitu angkanya. Ingat, angka 0 di sini tidak dianggap sebagai angka penting karena tidak ada tanda desimalnya. Walaupun mengikuti angka yang bukan angka 0 ya, 7 ya, 3 buah angka 0 ini mengikuti angka 7 kan. Tapi tidak ada tanda desimalnya, maka ini bukan merupakan angka penting. Maka hanya di sini angka pentingnya hanya angka 7 saja. Maka di sini ada 1 angka penting. Kemudian 8050. Seperti ini. Sudah jelas kan, angka 8 dan angka 5 ini merupakan angka penting. Dan angka 0 ini disebut angka penting. Yang pertama ya, angka 0 yang pertama disebut angka penting karena diapit oleh angka 8 dan angka 5. Dan angka 0 yang paling kanan tidak disebut angka penting karena sama seperti tadi. Posisinya paling kanan dan tidak ada tanda koma yang menyertainya. Maka di sini yang disebut sebagai angka penting hanya angka 8, 0, dan 5 saja. Ada 3 angka penting kan? Kemudian 1,42 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, bagian ini sebetulnya bagian yang paling mudah untuk soal angka penting. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena jika kita ingat, ini merupakan bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu bentuknya seperti ini kan? Nah, ini merupakan bagian angka penting. Dan yang bagian kanan ini merupakan orde besarnya. Itu 10 pangkat berapa gitu. Di sini sudah kelihatan kan yang mana yang angka pentingnya, yaitu 1,42 kali 10 pangkat negatif 2 ini kan kali 10 pangkat negatif 2 bukan angka penting. Berarti cuma ini saja, 1,42. Ada 3 buah angka penting saja. Begitu. Jika kita menuliskan angka penting, maka jumlah angka pentingnya kita lihat di bagian yang ininya saja, yang bagian kiri. Nah, soal yang kedua, 5,211 kali 10 pangkat 10. Sama seperti yang tadi ya. Hanya ada 4 angka penting. Karena yang bagian ini bukan angka penting. Kemudian ini ada 5211. Ini semuanya merupakan angka penting. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang notasi ilmiah. Soal yang pertama, 0,000207. Bagaimana cara mengubahnya? Oke, yang pertama, yang paling mudah, kita hitung dulu ada berapa jumlah angka nolnya. Di sini ya jumlah angka 0 yang paling kiri ya. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 0 ya di sebelah kiri. Maka kita tuliskan kali 10 pangkat negatif 4. Negatif ini menunjukkan bahwa angka 0-nya berada di sebelah kiri. Angka 4 ini ada 4 buah angka 0. Seperti itu. Lalu ini kan bagian orde besarnya ya. Bagaimana dengan bagian angka pentingnya? Nah, kita tulis dulu soalnya seperti ini supaya terbayang. Oke, kita lihat
ini kan angka nolnya di bagian orde besar ya. Ada 4 buah angka 0 kan di sebelah kiri. Nah, ada 4 buah angka 0 di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita pindahkan atau kita geserkan tanda koma ini 4 angka ke sebelah kanan. Ya, kita geserkan tanda koma ini 4 angka ke sebelah kanan. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah angka pentingnya. Nah, kita tulis 2,07 kali 10 pangkat negatif 4. Gampang kan? Oke, lanjut. Ini soal selanjutnya 500 juta. Katanya kalau bentuk notasi ilmiahnya seperti apa? Ini lebih mudah. Kita tulis langsung ya sama dengan 5 dikali 10 pangkat 8. 8 dari mana, Pak? 8 dari angka nolnya nih. Langsung saja lah. Ada berapa angka 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa positif yang tadi negatif? Nah, ini karena ada di sebelah kanan. Gitu. Selanjutnya soal C 0,002. Jika dirubah 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kenapa negatif? Karena di sebelah kiri. Kenapa 3? Karena nolnya ada 3. Gitu. Gampang kan? Selanjutnya, nah di sini 3020000. Nah, di sini saya banyak menemukan yang menjawab 302 kali 10 pangkat 5 seperti itu. Secara perhitungan saya katakan ini betul. Secara perhitungan ini betul. Tapi secara penulisan di notasi ilmiah ini yang paling penting dicatat ya. Di dalam notasi ilmiah di bagian angka pentingnya hanya boleh dituliskan antara 1 sampai dengan kurang dari 10. Ya. Jadi antara 1 sampai 10. Antara 1 sampai 10 ya. Hanya boleh dituliskan di antara itu. Di sini kan 302 sudah lebih dari 10, bahkan sudah mencapai ratusan kan 302 itu. Nah, pertanyaannya bagaimana, Pak, untuk mengubah 302 ini ke rentang 1 sampai kurang dari 10. Nah, 302 ini bisa kita ubah ke bentuk 3,02 kali 100. Ya, sebetulnya kan tidak mengubah nilai di atasnya. 3,02 kali 100 itu sama dengan 302. Sama saja kan? Nah, dikali 10 pangkat 5 yang tadi ya. Yang atas kita tuliskan lagi. Kemudian 100 ini kita bisa ubah bentuknya jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5 yang tadi juga 10 pangkat 5-nya. Kita turunkan lagi. Nah, karena di sini bentuknya perpangkatan dengan bilangan pokoknya sama ya, angka 10, maka pangkatnya kita tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 5 itu 7 kan. Maka hasilnya 3,02 kali 10 pangkat 7. Nah, seperti itu. Ingat 302 kali 10 pangkat 5 secara perhitungan betul, tapi secara aturan penulisan notasi ilmiah itu yang lebih tepat dituliskan 3,02 kali 10 pangkat 7. Apakah 3,02 itu berada antara 1 sampai kurang dari 10? Ya, jawabannya betul, 3,02 itu berada pada rentang 1 sampai 10 ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal pada materi pembulatan. Contoh soal yang pertama 3,257. Namanya pembulatan, kita langsung lihat bagian akhirnya. Oke, bagian akhirnya kita bikin patokan. Patokannya angka 5. Jika lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Oke, jika lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Maka 3,257 kita bulatkan menjadi 3,260. Oke, yang kedua, jika angkanya kurang dari 5. Nah, di sini contoh soalnya yang 2 nih. Angka 2 itu kan kurang dari 5 sudah jelas. Maka kita bulatkan ke bawah. Maka di sini hasil pembulatannya 3,250. Oke, kemudian soal selanjutnya 3,255. Nah, di sini malah pas di bagian patokannya ya, 5 kan patokannya. Nah, caranya kita lihat angka sebelum patokannya yaitu 5 kan. Apakah angkanya itu ganjil atau genap? Nah, kalau ganjil seperti ini kan angka sebelum 5 ini ya 5 juga di sini merupakan angka ganjil ya. Maka kita bulatkan ke atas.
Maka hasilnya 3,255 ini kita bisa tuliskan jadi 3,260. Bagaimana jika 3,275? Oh, ini sama juga. Ini sebelumnya angka ganjil kan ya. Maka kita bulatkan ke atas jadi 3,280. Kemudian jika soalnya 3,245. Nah, di sini sebelum angka 5 itu merupakan angka genap, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 3,240. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya ini tentang jangka sorong. Langsung saja ya, kita lihat. Oke, di dalam jangka sorong ada 3 tahapan. Cari skala utama, cari skala nonius, dan jumlahkan keduanya. Itu saja. Cari skala utama, skala nonius, dan jumlahkan keduanya. Sebelum mencari skala utama dan skala nonius, kita perlu tahu dulu yang mana skala utama, yang mana skala nonius. Seperti itu. Skala utama di bagian ini kan ya. Nih yang angka-angkanya lebih besar nih. Nah, bagian atas ini skala utama. Skala nonius ya pasti yang ada di bawahnya. Oke, sudah tahu skala utama, bagaimana caranya menentukan berapa skala utama yang ditunjukkan pada jangka sorong? Kita lihat skala nonius nih. Kita ukur ke belakang. Nah, seperti ini. Maka skala utamanya bisa kita baca di sini. Ingat, kita gunakan satuan cm ya. Nih, 0 cm, 1 cm. Nah, ini ada lebih 1,1, 1,2, 1,3. Nah, skala utamanya 1,3 cm. Kemudian di skala noniusnya. Nah, di bagian skala noniusnya ini sedikit butuh ketelitian. Jika kita sudah tahu skala nonius itu yang ada di bawah, maka untuk mencari skala nonius mana yang dipilih, itu cari skala nonius yang segaris dengan skala utama. Ya, maksudnya bagaimana, Pak? Oke, supaya terbayang, kita coba lihat satu-satu skala noniusnya. Kita lihat skala nonius. Jika kita lihat bagian atasnya, tidak ada skala utama yang segaris dengan skala nonius di sini. Kemudian 0,5 sama, tidak ada ya. 1 juga sama. 1,5, 2 juga sama, belum ya. 2,5 ya, mendekati tapi masih belum lurus dengan skala utama. Kemudian 3 dengan atasnya belum lurus juga. 3,5, 4 masih belum ya. 4,5 masih belum. 5, sebetulnya ini 5 kalau secara jauh bacanya mungkin terlihat lurus ya, tapi jika kita perhatikan lagi ternyata ada skala yang lebih lurus dari 5, yaitu 5,5. Nah, di sini kelihatan kan lurus. Jadi skala noniusnya 5,5 dikali tingkat ketelitian jangka sorong. Ini cara cepatnya saja ya. 5,5 dikali tingkat ketelitian jangka sorong itu kan 0,01 cm. Maka hasilnya seperti ini. 5,5 kali 0,01 cm sama dengan 0,055 cm. Oke, kita langsung tuliskan 0,055 cm. Oke, tahap pertama skala utamanya sudah ada, skala noniusnya sudah ada, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, di bagian ini juga masih ada beberapa yang sering saya lihat kesulitan mungkin untuk menjumlahkannya. Jadi sayang ya, misalkan skala utamanya sudah betul, skala noniusnya sudah betul, ternyata ketika menjumlahkannya kurang tepat. Maka saya bantu, misalkan di sini hasil pengukurannya kan jika kita langsung hitung hasilnya seperti ini ya, 1,355 cm. Begini saja, 1 ditambah 0 ya 1 gitu. 3 ditambah 0 ya 3 juga. Nah, di sini setelah 3 kan tidak ada satupun angka yang perlu dijumlahkan lagi. Maka sisa angkanya tulis di belakang. 55 cm. Gampang kan? Ini penjumlahan di tingkat SD sudah diajarkan. Kemudian contoh soal jangka sorong yang kedua seperti ini. Ingat, cari skala utama, cari skala nonius, kita jumlahkan langsung. Skala utamanya lihat di bagian 0 skala nonius ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja kita baca 0 cm, 1 cm, 2 cm, 2,5 ya, 2,5 cm. Lebih berapa? 2
2,5 ya, di sini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 ya, 2,8 cm. Sekarang skala noniusnya kita lihat satu-satu. Skala 0 nonius di sini tidak ada garis yang lurus ya. 0,5 juga belum, 1 juga belum ya, belum lurus. 1,5 juga belum, 2,5, 3 belum ada yang segaris ya. 3,5, 4 mungkin. Nah, 4 dari kejauhan mungkin terlihat lurus ya dengan skala utamanya. Tapi jika kita lihat lagi, ternyata ada yang lebih lurus, itu 4,5. Nih, 4,5. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh ketelitian yang lebih ya untuk menentukan skala nonius. Maka 4,5 ini kita kalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong. Seperti ini. Hasilnya 0,045 cm. Oke, jika kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. 2 tambah 0, 2. 8 tambah 0, 8. Sisanya tidak ada yang perlu dijumlahkan ya. Maka sisa di skala noniusnya tulis di bagian belakang, 45 cm. Sayang jika misalkan hasil pengukurannya salah. Sudah betul-betul skala utamanya, skala noniusnya, ternyata penjumlahannya kurang tepat. Itu sangat sayang sekali. Oke, kita lanjut ke contoh soal jangka sorong ujian nasional tahun 2016. Dari hasil pengukuran diameter sebuah bola dengan menggunakan jangka sorong, panjang diameter bola 6,26 cm. Gambar di bawah ini yang benar dari hasil pengukuran tersebut adalah, ini hasil pengukuran jangka sorong, yaitu 6,26 cm. Ini khusus untuk jangka sorong sebetulnya lebih mudah ya, karena ini biasanya di bagian yang ini ya, ini merupakan skala utama ya, 2 angka di awal ini merupakan skala utama, dan angka terakhir ini menunjukkan skala nonius. 6,2 di skala utama. Jadi bagaimana Pak cara menjawabnya? Nah, kita cari saja skala utama yang menunjukkan 6,2 yang mana. Cek satu-satu. Jawaban A, apakah skala utamanya 6,2? Kita cek, tarik garis, ternyata 6. Jelas salah ya skala utamanya. Yang B, skala utamanya berapa? Kita tarik garis dari skala 0 nonius, ternyata 6,1 ya. Ini juga salah. Yang C, jika kita tarik garis, ternyata 6,2. Skala utamanya udah betul. Apakah skala noniusnya juga betul? Kita cek ya. Apakah skala noniusnya ada di posisi 6? Kita coba. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau kelihatan di sini sepertinya lurus ya untuk skala nonius. Maka kita tarik garis, ternyata hasilnya C. Ya, betul. Untuk hasil pengukuran 6,26 cm, gambar yang menunjukkan pengukuran tersebut adalah gambar C. Jika masih ragu apakah betul jawabannya C, kita cek lagi jawaban untuk pilihan selanjutnya. Yang D ini skala utamanya ternyata berapa nih? 6,5. Ya pasti salah. Yang E skala utamanya 6, 6,1, 6,2, 6,3. Ya pasti langsung salah. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal jangka sorong ujian nasional tahun 2019. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, panjangnya seperti ini, lebar, tinggi. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah, nah di sini panjangnya kita coba lihat ya hasil pengukurannya. Kita lihat skala utamanya berapa. Skala utamanya kita tarik garis. Nah, 1,8 ya. Di sini 1 cm, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Kita tulis 1,8. Ini cara cepatnya. Kita lihat yang mana skala nonius yang lurus. 0, 1, 2. Nah, mungkin 2 lebih lurus ya di sini dibandingkan dengan skala nonius yang lain. Kita lihat ternyata lurus. Kemudian 2 ini skala nonius 2 ini kita
tambahkan di bagian akhir. Maka hasil pengukuran panjangnya 1,82 cm. Seperti itu. Oke, sekarang bagian lebar. Kita tarik garis lagi. Ternyata 0,4 kan? Ya, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ya, ada di 0,4. Jadi kita tulis dulu 0,4. Kita lihat skala noniusnya yang lurus ada di 0, 1, 2, 3. Belum ada yang lurus. 4, 5, 6. Ternyata 6 ya yang lurus dengan skala utamanya. Nah, seperti itu. Kita tulis 0,46 cm. Kemudian tinggi. Kita tarik garis. Ada di 1,3. 1, 1,1, 1,2, 1,3. Kita tulis 1,3. Skala nonius yang lurusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada di posisi 5 yang lurusnya. Nah, di sini 1,35 cm. Oke, panjangnya udah ada, lebarnya udah ada, dan tingginya udah ada. Kemudian untuk volume balok. Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kita masukkan saja semuanya 1,82 cm kali 0,46 cm kali 1,35 cm. Jika kita kalikan, maka hasilnya 1,1302 cm pangkat 3. Ingat bahwa volume balok yang dituliskan itu harus sesuai dengan kaidah angka penting. Itu yang diminta di soalnya. Bagaimana caranya? Oke, lihat angka penting yang dikalikan di sini. Yang pertama panjang, punya angka penting 3, ya. Lebar ada 2 angka penting kan? Jika panjang tadi ada 3 angka penting, lebar ada 2 angka penting, dan tinggi itu ada 3 angka penting. Dalam menuliskan hasil perkalian volume balok di sini, kita harus mengikuti jumlah angka penting terkecil. Dalam menuliskan hasil volume balok di sini, kita harus mengikuti jumlah angka penting yang terkecil. Di sini kan ada 3 angka penting, 2 angka penting, dan 3 angka penting. Maka di sini angka penting terkecil itu ada 2 angka penting, yaitu 0,46 itu ada 2 angka penting ya. Maka hasil perkalian di sini harus memuat 2 angka penting. Maka bisa kita bulatkan menjadi 1,1 cm pangkat 3. Seperti itu. Betul kan? Di sini ada 2 angka penting, 1,1. Itu yang diambilnya. Apakah ada jawabannya? Kita cek. Yang A, B, C, D, E. Nah, ternyata yang C ya. Jawaban yang sesuainya. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal micrometer screw. Saya sengaja perbesar supaya lebih terbayang cara membaca di bagian skala utamanya. Seperti halnya untuk membaca jangka sorong di micrometer screw juga, tahapannya cari skala utama, cari skala nonius, dan jumlahkan keduanya. Seperti itu. Yang mana Pak skala utama? Yang ini nih, skala utama yang bagian ini. Skala utama. Lihat angka yang paling besar di sini nih. Oke, yang pertama kita lihat angka yang paling besar nih, 5, 10 nih. Ada 10 ya. 10, jarak 10 dari garis yang bawah ini itu 0,5, jadi 10,5. Lalu jarak 10 ke bagian yang atas ini 0,5 ditambah 0,5 kan 1, jadi 10, 11. Sebenarnya mudah saja ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 lebih sedikit ya. Nah, lebih sedikitnya itu bisa kita cari di bagian skala nonius. Ya, kita tuliskan saja dulu ya skala utamanya 11 mm. Skala noniusnya berapa? Skala noniusnya kita lihat skala nonius yang segaris dengan skala utamanya. Di sini kan ada 15, 16. Kita langsung 0,16 mm. Pak, ini dari mana? Sebetulnya ini sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Saya jelaskan lagi. Ini skala utama, skala noniusnya kan 16 ya. Skala noniusnya 16 dikalikan ketelitian micrometer screw. Berapa Pak ketelitian micrometer screw? Ketelitiannya itu 0,01 mm. Jadi 16 dikali 0,01 mm. Hasilnya 0,16 mm. Kita jumlahkan keduanya, maka hasilnya 11,16 mm. Jadi seperti itu ya.
Kita lanjut contoh soal mikrometer skrup selanjutnya. Oke, kita langsung baca skala utamanya berapa. Nah, di sini lihat angka yang besar di sini 10 ya. 10, 11, 12. Nah, ini fungsinya garis-garis merah ini 12. Jarak dari skala 12 ke skala yang ada di bawah itu 0,5, jadi 12,5. Nah, karena saya banyak melihat hasilnya itu stop di bagian 12 ini. Jadi di skala utamanya ditulis 12 saja gitu. Padahal ada skala di bagian bawah yang perlu dibaca. Jadi 12,5 mm. Kemudian skala nonius kita lihat, tarik garisnya saja langsung ya. 25, 26. Artinya di sini 0,26 mm. Nah, saya juga sering lihat skala utamanya sudah betul, skala noniusnya sudah betul, ternyata hasil penjumlahannya kurang tepat. Ini langsung saja ya, 12 ditambah 0 itu 12, 5 ditambah 2 itu 7, sisanya 6 tulis lagi. Jadi seperti ini. Ya, 12 tambah 0 itu 12, 5 tambah 2 itu 7, sisanya kita tuliskan kembali. 12,76 mm. Begitu. Oke, kemudian contoh soal mikrometer skrup selanjutnya itu di ujian nasional 2015. Hasil pengukuran diameter bola butiran logam dengan menggunakan mikrometer skrup adalah 2,75 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah seperti itu kan. Nah, di sini tidak bisa menggunakan cara yang tadi yang seperti jangka sorong. Kalau di jangka sorong kan tadi kita bisa menentukan biasanya dua angka di bagian depan itu skala utama ya. Kalau tadi di jangka sorong seperti itu. Kalau di mikrometer skrup tidak bisa. Caranya, tapi ada petunjuk nih. Ada petunjuk di bagian ujung mikrometer skrup ini ya. Nah, di bagian 5 ini biasanya ini menunjukkan skala noniusnya ya. Di bagian menunjukkan skala noniusnya. Maka sudah jelas lah jika kita lihat di bagian skala noniusnya yang menunjukkan 5 yang mana saja bisa kita pilih kan ya. Artinya jika ada skala nonius yang tidak menunjukkan angka 5 itu kemungkinan bukan jawabannya. Ini nih, coba lihat di sini jawaban A 20 pasti bukan ya. B ini 15 ada kemungkinan ya. C juga 25 ada kemungkinan. D itu 10, 11, 12 ya skala noniusnya. Kemungkinan tidak jadi jawabannya. Dan E itu 35. Masih ada kemungkinan jadi pilihan jawabannya. Jadi setidaknya sesulit-sulitnya kita menjawab soal ini, setidaknya di sini kita masih punya peluang untuk menjawab yang betul gitu. B, C, E, antara B, C, E begitu. Kita tulis dulu hasil pengukurannya. Ini kan 2,75 mm ya. Hasil pengukurannya 2,75 mm. Lihat skala utamanya. Di B, C, E, jika kita perhatikan skala utamanya 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Begitupun yang C dan E. Skala utamanya 2,5 kan? Kita tulis dulu skala utamanya 2,5. Skala noniusnya berapa? Cara mencarinya 2,5 mm ditambah berapa hasilnya 2,75 mm. Caranya gampang. Tinggal kita kurangkan saja. 2,75 dikurangi 2,5 mm. Hasilnya 0,25 mm. Kita cari skala nonius yang menunjukkan angka atau skala 25. Nih, ini kan 15, ini 25, ini 35, ya pasti jawabannya C. Seperti itu. Kita lanjut contoh soal mikrometer skrup selanjutnya ujian nasional tahun 2013. Gambar berikut ini menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran diameter bola kecil dengan menggunakan mikrometer skrup. Ya, seperti itu. Oke, ingat ya di sini cari dulu skala utamanya, skala noniusnya berapa, lalu jumlahkan. Skala utamanya kita lihat di bagian ini kan. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak berhenti di 6 ya. Tapi ada di bagian bawah 6,5. Skala utamanya 6,5 mm.
Sekarang tarik garis untuk skala noniusnya di sini 40, 41, 42, 43, 44 atau 0,44 mm. Hasil pengukurannya 6,94 mm. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal selanjutnya di bab 2 ini. Baru masuk contoh soal vektor resultan. Oke, yang pertama contoh soal ini tentang ada di soal ujian nasional tahun 2010. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan. Oke. Sebelum diteruskan, saya hadirkan dulu arah mata angin supaya memudahkannya untuk membantu barangkali ada yang masih kesulitan menentukan barat kemana, selatan kemana, dan timur kemana gitu. Langsung kita gambarkan. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat. Barat kemana? Ini kan arah kiri. Nah, 2 meter ke barat. Seperti ini kurang lebih. Ini posisi awalnya 2 meter ke barat. Oke, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter. Selatan mana? Ada di bagian bawah kan? Nah, kurang lebih seperti ini perjalanannya. Kemudian kembali ke timur sejauh 10 meter. Nah, timur itu ke kanan. Nah, seperti ini. Sebetulnya anak yang berjalan tadi berpindah dari posisi awal ke posisi akhir itu seperti ini perpindahannya. Ya, vektor merah yang bagian ini. Yang ditanya juga kan perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, nah, yang ditanyakan besar vektor yang merah ini berapa? Oke, sebelum kita menentukan besar vektor ini, kita coba pindahkan vektor 6 meter ini ke posisi ini. Nah, ingat ya, vektor itu bisa dipindahkan sepanjang tidak merubah arah dan tidak merubah besar atau panjang vektornya. Nah, ini kan saya tidak merubah panjang vektornya. Arahnya juga sama ke bawah. Oke. Nah, itu syarat memindahkan sebuah vektor. Kalau kita perhatikan, ini merupakan sebuah bidang segitiga ya. Sebuah bidang segitiga siku-siku. Dengan sisi tegaknya 6 meter, sisi miringnya yang warna merah, dan sisi alasnya ini bagian ini 8 meter. Pak, ini dari mana 8 meter? Nah, seperti ini. Kalau segini full ya 10 meter, maka yang kita perlukan dari titik ini ya ke posisi akhir, maka 10 meter dikurangi 2 meter, hasilnya 8 meter. Jadi alas segitiganya 8 meter, sisi tegaknya 6 meter, dan sisi sampingnya itu yang perlu kita ketahui. Caranya kita gunakan rumus Pitagoras. Kita langsung saja ya. Sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 itu yang sisi tegaknya ya, dikuadratkan, dan sisi alasnya juga dikuadratkan. Ini gampang kan? 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Hasilnya itu akar dari 100, maka akar dari 100 itu 10 meter. Sudah dapat ya, setidaknya kalau misalkan kita tidak bisa menentukan arahnya, kita bisa punya peluang untuk betul. Mungkin kita bisa jawab B atau C, tapi kita lebih baik jika bisa menentukan arahnya. Kita lihat arahnya kemana dari posisi awal ke posisi akhir. Kita lihat arahnya itu ternyata ke pojok kanan bawah kan. Jika kita lihat di arah mata angin, pojok kanan bawah itu sebetulnya arah tenggara. Maka jawabannya 10 meter arah tenggara. Nah, sudah dapat ya. Kemudian contoh soal vektor resultan yang kedua itu di ujian nasional tahun 2012. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara. Oke, kita tampilkan lagi ya. Arah mata anginnya 80 meter ke utara seperti ini. Nah, ke atas kan 80 meter ke utara, kemudian membelok ke timur 80 meter dan ke selatan 20 meter. Oke, posisi awal, posisi akhir. Besar perpindahan yang dilakukan anak tersebut adalah, sebenarnya anak itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir seperti ini. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa besar perpindahannya? Begitu kan? Sebelum mencari besar perpindahannya, kita geser dulu 80 meter ini ke bawah. Jadi jika kita lihat, kita dapatkan sebuah bidang baru membentuk segitiga siku-siku yang terbalik mungkin ya. Jadi puncaknya ada di bawah dengan panjang alasnya 80 meter, sisi tegaknya itu 60 meter,
Pak ini dari mana 60 meter? Ya kita dari posisi awal ini nih sampai ke atas kan 80 meter ya. Ya yang kita perlu itu dari posisi titik-titik ini ke posisi awal. Jadi 80 dikurangi 20 hasilnya 60 meter. Maka besar perpindahannya dengan cara rumus Pythagoras ya, sisi miring itu bisa dijumlahkan dari hasil kuadrat sisi alas dengan sisi tegak. 80 meter kita kuadratkan, 60 meter kita kuadratkan. Jadi seperti ini. Maka hasil kuadratnya sama dengan akar dari 3600 ditambah 6400. Jika kita jumlahkan hasilnya akar dari 10.000. Akar dari 10.000 berapa Pak? Akar dari 10.000 100 meter. Seperti itu. Ini lebih mudah karena tidak perlu kita menentukan arahnya kemana. Begitu. Tapi kalau kita mau menentukan arahnya dari posisi awal ke posisi akhir, jika kita perhatikannya, ini arahnya ke pojok kanan atas. Pojok kanan atas di sini kan arah timur laut. Artinya besar perpindahannya 100 meter ke arah timur laut. Begitu. Selanjutnya, contoh soal komponen vektor. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar vektor gaya sebesar 30 Newton membentuk sudut 30 derajat. Besar proyeksi vektor pada arah vertikal dan horizontal adalah, jadi kita uraikan dulu ya, vektor F ini ke arah vertikal. Vertikal itu mana Pak? Vertikal itu arah atas atau bawah gitu. Arah horizontal kemana Pak? Arahnya yang mendatar gitu. Kalau tidak ke kanan ya ke kiri. Yang pertama arah vertikal. Di sini arah vertikal vektor F ini kita tandai FY. Vektor F pada sumbu Y. Sumbu Y ini biasanya menunjukkan sumbu vertikal. Dan pada arah horizontal seperti ini, Fx. Artinya FY dan Fx ini apa Pak? FY ini gaya pada sumbu Y. Ya, gaya pada arah sumbu Y. Fx ini gaya pada arah sumbu X. Begitu. Fx ini gaya pada arah sumbu X. Sumbu X ini kan sumbu horizontal ya. Maka Fx sama dengan F cos theta. Pak, kenapa muncul cos theta di sini? Sebenarnya di sini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Untuk cos theta, sin theta, dan tangen theta. Dan sebenarnya ini adalah bagian dari matematika. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di bagian matematik. Ini untuk mempermudah saja kapan kita menggunakan cos theta dan kapan kita menggunakan sin theta. Cos theta atau cosinus theta digunakan ketika vektornya ya, vektornya mengapit sebuah sudut ya. Jadi Fx kenapa cos theta? Karena Fx ini mengapit sudut 30 derajat. Berbeda dengan Fy. Fy tidak mengapit sudut 30 derajat. Maka Fy ini nanti kita gunakan sin theta. Sin theta digunakan jika vektor tidak mengapit sudut. Ya. Oke, kita selesaikan dulu Fx-nya. Fx sama dengan F-nya 30 cos 30 derajat. Seperti itu. F-nya sudah ada, sudutnya juga sudah ada 30. Oke, dengan bantuan tabel trigonometri seperti ini ya. Cos 30 itu berapa? Cos 30 setengah akar 3 ya, setengah akar 3 sama dengan 30 kali setengah akar 3. 30 kali setengah berapa? 15 kan. Jadi 15 akar 3 Newton. Seperti itu. Kemudian arah vertikal FY. FY ini tadi kita lihat tidak mengapit sudut kan. Kita gunakan sin theta. Jadi FY sama dengan F kali sin theta. Sama dengan 30 kali sin 30. Sudut yang diapitnya kan 30 atau sudut yang kita tinjaunya kan 30. Jadi sama dengan sin 30 itu kan setengah tuh. 30 sin 30 derajat setengah. 30 kali setengah 15 Newton. Seperti itu. Jadi besar proyeksi vektor pada arah vertikal itu 15 Newton dan pada arah horizontal itu 15 akar 3 Newton. Itu contoh soal komponen vektor. Kemudian contoh soal yang lain, ujian nasional 2013, ini contoh soal yang terakhir ya kita bahas di video ini. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah, oke, jadi ceritanya di sini ada 3 gaya, F1, F2, F3. Hanya F2-nya ini membentuk sudut 30 derajat
dan F3 ini membentuk sudut 60 derajat. Untuk menentukan resultan ketiga gaya, yang pertama kita uraikan dulu setiap vektornya. Yang diuraikan itu vektor yang memiliki sudut. F2 kita uraikan ya dengan cara menarik garis vertikal dan horizontal seperti ini. Maka kita tahu ada F2Y dan F2X. Nah, jadi F2 ini bisa kita uraikan pada sumbu Y, yaitu F2Y. Kita bisa uraikan pada sumbu X, yaitu F2X. F2Y itu apa maksudnya? F2Y itu vektor F2 pada sumbu Y. F2X, vektor F2 pada sumbu X. Ya. Kemudian, sama halnya dengan vektor F3. Ini kita uraikan karena vektor F3 ini memiliki sudut. Uraikan seperti ini ya. Kita tarik garis. Pada sumbu Y, F3Y. Pada sumbu X, F3X. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya kita cari resultan vektor arah sumbu X atau Fx. Jadi kita lihat vektor-vektor yang ada pada sumbu X. Ada vektor apa aja? Gitu. Yang pertama kan kita lihat ada vektor F1, F2X, dan F3X. Kita tulis aja Fx sama dengan, nah, resultan vektor arah sumbu X atau Fx di sini kita tulis dulu ya. Ada pada sumbu X kita lihat ada F1 sama dengan 20 Newton. Ya, jadi ada F1 arahnya ke kanan. Kita buat kesepakatannya, arah ke kanan itu positif, arah ke kiri itu negatif. F1, lalu ada F2X ya, arahnya ke kiri kan. Dan F3X juga arahnya ke kiri, maka negatif atau kurang F2X dan dikurang F3X ya, karena F2X dan F3X ini berlawanan arahnya dengan F1. Jadi F1-nya positif, F2-nya itu negatif, F3-nya itu negatif. Begitu. Sampai di sini sebetulnya sudah bagus ya, tapi lebih bagus kita lanjutkan sama dengan F1 dikurangi F2X. Nah, di sini F2X mana? F2X ini yang warna biru ini kan? Sudah jelas kan, F2X ini tidak mengapit sudut. Tidak mengapit sudut apapun. Maka F2X ini ya, kita gunakan sin theta. Jadi F2 kali sin theta. Ya, F2X ini kita ganti jadi F2 kali sin theta. Sekarang F3X. F3X ini kan mengapit sudut 60 derajat. Ya. Jadi kita gunakan cos theta dikurangi F3 cos theta. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, F1-nya 20, F2-nya itu 20 Newton, sudutnya dengan sudut 30, kemudian F3 itu 24 dengan sudut 60. Kita gunakan tabel trigonometri ya untuk menentukan sin 30 dan cos 60 itu berapa. Kita lihat ya, kita lihat sin 30 itu setengah dan cos 60 itu setengah juga. Kita masukkan seperti ini. 20 Newton dikurangi 20 Newton kali setengah dikurangi 24 Newton dikali setengah. Seperti itu. Jika kita jumlahkan 20 Newton ya, dikurangi 20 Newton kali setengah itu kan 10 Newton. Dikurangi 24 Newton kali setengah itu dikurangi 12 Newton. Hasilnya itu negatif 2 Newton. Jadi resultan vektor arah sumbu X itu negatif 2 Newton. Sekarang resultan vektor arah sumbu Y. Bagaimana caranya? Kita lihat vektor apa saja pada sumbu Y. Ada dua vektor ya. Ada vektor F2Y dan F3Y. Kita buat lagi kesepakatan. Untuk yang arahnya ke atas itu kita tandai positif, dan untuk yang arahnya ke bawah itu tandanya negatif. Jadi FY atau resultan vektor arah sumbu Y sama dengan itu F2Y dikurangi F3Y. Atau F2Y ini kan mengapit sudut nih. F2Y mengapit sudut 30 derajat. Atau F2 dikali cos theta. Beda dengan F3Y. F3Y tidak mengapit sudut 60 derajat kan. Jadi pakai sin. Negatif F3 sin theta. Kita masukkan angkanya. F2 itu berapa? F2 itu 20 Newton. F3 itu 24 Newton. Nah, dengan sudut-sudutnya ya kita masukkan. Nah, ini cos 30 kita lihat yang diapitnya cos 30. Ini juga sama. Jika kita lihat cos 30 berapa? Cos 30 ternyata setengah akar 3. Dan
sin 60. Sin 60 juga setengah akar 3. Nah, jadi kita masukkan angkanya. Nah, di 20 dikali setengah berapa? 10 kali akar 3, 10 akar 3 Newton ya. Selanjutnya kurang 24 kali setengah itu 12 kan? 12 akar 3. Ini dikalikan dengan akar 3-nya. Hasilnya 10 akar 3 kurang 12 akar 3 negatif 2 akar 3 Newton. Ini resultan vektor arah sumbu Y. Nah, di sini yang ditanya resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini. Jadi resultan totalnya gitu. Jadi F totalnya sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ya. Jadi kita kuadratkan, jumlahkan, lalu akarkan. Ini seperti rumus Pitagoras. Sama dengan Fx-nya itu negatif 2 ya. Fy-nya itu negatif 2 akar 3. Nah, kita masukkan ya. Negatif 2 pangkat 2 itu 4. Negatif 2 pangkat 2 juga 4. Akar 3 itu kalau dipangkatkan itu jadi 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, 4 ditambah 4 kali 3 itu kan 4 kali 3 12 ditambah 4 16. Sama dengan. Nah, jadi akar 16 kan. Seperti ini. Akar 16 sama dengan 4. Di sini satuannya Newton. Maka jawabannya E. Oke, sampai di sini pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.